Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai PPT kami yang berjudul Bakso Tikus Pak Asep. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ari Setian, Eskom MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di sini perkenalkan nama saya sendiri yaitu Sakti Rizky Effendi dengan NIM 2024 tingkat 3022. Nama saya Daniel Yuda Pratama dengan NIM 2024533014. Saya Raden Floriden Nurrodim dengan NIM 2024-53033. Perkenalkan, nama saya Arjuna Mahardika dengan NIM 2024-53018. Oke, untuk lanjut yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang itu sendiri tetap yang pertama, perkembangan teknologi informasi menuntut organisasi memiliki tata kelola TI yang terukur dan selaras dengan tujuan bisnis. Framework COVID 2019 digunakan untuk menilai tingkat kematangan tata kelola TI. Namun, proses evaluasi sering dilakukan secara manual. Program Dashboard Audit COVID 2019 berbasis Streamlit dikembangkan untuk mempermudah penilaian, visualisasi, dan pembuatan laporan evaluasi secara otomatis. Yang kedua, gambaran umum evaluasi sistem. Program yang dikembangkan merupakan dashboard evaluasi tata kelola teknologi informasi atau TI berbasis framework COVID 2019. Sistem ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap 5 domain utama COVID, yaitu yang pertama ada IDN, ada APO, PAI, ISS, dan MEA. Untuk proses input dan penyimpanan data, yang pertama adalah pengguna menjawab 3 pertanyaan utama pada setiap domain COVID. Yang kedua, sistem menghitung rata-rata skor domain secara otomatis. Yang ketiga, rata-rata tersebut langsung dikonversi ke level maturity COVID 0 sampai 5. Yang keempat, data hanya akan disimpan ke laporan akhir setelah pengguna menekan tombol simpan penilaian domain. Setelah disimpan, data tersebut memiliki 3 tampilan, yaitu yang pertama ditampilkan dalam diagram batang, disajikan dalam rincian evaluasi, dan yang terakhir digunakan dalam laporan akhir. Untuk kesimpulan sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kesimpulan dari evaluasi program COVID kami, berdasarkan hasil evaluasi menggunakan Dashboard Audit COVID 2019, tingkat kematangan tata kelola TI pada 5 domain COVID dapat diukur secara terstruktur dan objektif. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses tata kelola TI telah berjalan dengan baik. Namun, masih diperlukan peningkatan berkelanjutan pada beberapa domain agar mencapai tingkat maturity yang lebih optimal. Program ini efektif dalam membantu proses evaluasi, visualisasi hasil, serta penyusunan laporan tata kelola TI. Baik, kita lanjut pada contoh foto programnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ryan Suhendra. Silakan. Berikut adalah dalaman dari program untuk menjalankan 5 COVID ini. Selanjutnya kita bakal masuk ke bagian Streamlit yang sudah berjalan. Jadi ini adalah tampilan dari penilaiannya dengan adanya evaluasi dari beberapa COVID, yaitu domain. 3 pertanyaan yang lebih mencampurnya, yaitu dari yang pertama, dari nilai 1 yaitu sangat buruk, nilai kedua adalah buruk, nilai ketiga cukup, nilai keempat baik, dan nilai kelima adalah sangat baik. Jadi kita bisa memilihnya sesuai dengan pertanyaan yang dikasih. Ini selanjutnya adalah menampilkan tombol simpan untuk menyimpan dari grafik penilaian dan juga rincian dari penilaian. Dan juga di bawahnya adalah rata-rata dari inputan dari soal-soalnya dari semuanya, yaitu APO, PAI, DSS, dan juga MEA adalah sama seperti inputnya, tapi berbeda dengan pertanyaannya. Selanjutnya kita bakal masuk ke laporan akhir aja. Jadi di sini pada laporan akhir menampilkan grafik rata-rata median dari COVID dan juga rata-rata nilai yang sudah diinputkan. Dan di sini ada satu tombol untuk mendownload berupa Word ataupun PDF, nanti juga akan ditampilkan di sini. Laporannya itu juga bisa dilihat
dengan ini adalah hasil dari penginputan yang telah kita lakukan di web. Baik, untuk yang terakhir kita akan masuk ke buku dari sistem IBM itu sendiri. Berikut ini adalah hasil buku kita dari merancang dashboard audit berbasis Streamlit. Sini kita ada banyak, ini ada bab-babnya itu mulai dari 91 sampai 97. Di sini menjelaskan tentang ya semacam Streamlit itu isinya apa, kemudian cara membuatnya, kemudian COVID itu apa, itu mungkin ada. Nah, di situ kemudian ada juga coding-codingnya. kirinya juga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami kelompok 9. Bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terus.